alhamdulillahi rabbil alamin. Wa yasta'inu ala dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja syukur kita kehadiran junjungan alam besar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab rahmatnya, sebab nikmatnya, kenikmatannya itu bisa berkumpul di tempat berbahagia ini. Dan tak lupa selawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar alam yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab setelah membawa umatnya dari alam jahil sampai dalam Islam, yaitu adinul Islam. Di kesempatan saya kali ini akan menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul kematian. Kematian itu adalah orang yang meninggal di dunia itu adalah hari pintu untuk kehidupan selanjutnya. Nah, kematian ini adalah di situ tutupnya keampunan. Ditutupnya hari. Saat orang meninggal itu di situ adalah hari tempatnya, pintu untuk ampun untuk Allah itu ditutup baginya. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua tempat manusia akan ditutup pintu ampunannya kepada Allah. Yang pertama, sakratul maut. Di situ hari pengampunan ditutup, pintu hari ampunan ditutup. Dan yang kedua, saat hari kiamat. Saat 7 tahun sebelum kiamat, hari kepintuan untuk orang yang bertujuan untuk membuat amal kebaikan kepada Allah atau pintu pengampunan ditutup. Arti ditutup itu tidak ada cara lain, tidak akan diterima ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kematian. Nah, kematian ini adalah pintu yang pertama kita lalui untuk kehidupan selanjutnya. Nah, hidup ini bukan sebentar. Orang yang di dalam kubur itu hidup. Nah, orang yang meninggal itu atau orang yang sakaratul maut itu sakit. Ada pendapat sakit sakaratul maut itu seperti sebuah kambing yang dikupas kulitnya hidup-hidup. Ada juga sakitnya sakaratul maut itu seperti 500 sebatan pedang di tubuh manusia. Dan sakaratul maut itu ada juga yang pendapat seperti badannya hancur tapi dia hidup. Itu rasa penyakit sakaratul maut. Nah, selesai merasakan sakaratul maut lalu dia tidur. Kalau langsung dia mati. Nah, tapi saat kematian itu dia bermimpi. Maka orang-orang yang meninggal itu saat dicabut nyawanya sama Allah, lalu Allah mimpikanlah ia. Dimimpikan. Nah, kalau orang yang mati suri itu seperti dia merasa kesakitan lalu melihat surga sama neraka. Bedanya mati suri sama mati maut beneran, atau dikenal dengan mati beneran. Nah, jika mati maut itu adalah saat dicabut nyawanya lalu dia mimpi. Mimpi itu adalah saat dia tidur berbaring dengan kondisi telanjang di rumahnya. Nah, mimpinya itu seperti saja baring terus dibuat kain
Lalu dia dipandikan, bahkan ia ingin dimandikan sendiri, dia dipandikan atau dimandiin sama orang. Nah, setelah itu dikain kafan. Kenapa saya dikain kafankan? Bahkan orang yang meninggal itu dia berbicara. Kenapa saya dimandiin? Saya bisa mandiin sendiri. Udah berapa kali orang meninggal itu saat dimandikan itu berbicara. Kenapa saya dimandiin? Kenapa kalian aneh saya seperti hantu katanya. Pendapat kayak gitu. Saya punya baju baru, itu bilangnya orang yang mati tersebut. Nah, saat dia dimasukkan ke dalam kalau bahasa kita aja kurung batang, saat dimasukkan ke dalam keranjang itu keranda. Saat dimasukkan ke dalam keranda tersebut, saya jadi diangkat ke bawah ke kuburan. Kenapa kalian angkat saya? Kenapa kalian mengangkat saya? Kata orang yang meninggal. Kenapa kalian mengangkat saya? Engkau mau kemana saya? Kata orang yang meninggal tersebut. Lalu setelah itu saat dia dimasukkan ke dalam kubur atau tiang lahat, kenapa kalian masuk saya ke dalam lubang tanah? Kata orang yang meninggal tersebut. Kenapa kalian masukkan saya ke lubang tanah? Nah, saat dimasukkan ke lubang tanah, kan biasanya kalau orang meninggal dihadang kuburannya dengan kayu kan? Kenapa kalian menghadang saya dengan kayu? Lalu kenapa kalian mengikuti saya? Kata orang tersebut. Maka dia mimpi. Lalu mimpikan orang yang meninggal itu. Nah, saat dia dikubur, saat dia datang malaikat
aku